Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federation because it's my responsibilities. Pengakuan mengejutkan pelatih Cina usai timnas Indonesia kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sempat deg-degan, pemain Jepang langsung jujur, gini usai kalahkan timnas Indonesia tadi malam. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Gegerkan dunia. Erick Thohir malah mau mundur jadi ketua PSSI usai timnas kalah telak dari Jepang tadi malam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertanggung jawab penuh atas kekalahan dari Jepang. Skuad Garuda harus tumbang dengan skor 0-4 saat menjamu Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jumat 15 November. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta yang dipenuhi supporter menjadi saksi kekalahan kedua bagi timnas Indonesia. Tentunya, hasil ini membuat perjalanan skuad Garuda semakin terjal untuk masuk ke babak selanjutnya. Arab Saudi akan jadi ujian selanjutnya bagi timnas pada laga yang akan digelar 19 November mendatang. Erick Thohir di depan pemain timnas Indonesia mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Menurutnya, ini merupakan kekalahan yang cukup menyakitkan terutama bagi masyarakat Indonesia. Selesai pertandingan saya bertemu media, mereka semua ada di luar. Apa yang saya katakan kepada mereka itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum PSSI, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa semua yang dilakukan di timnas adalah kebijakannya, termasuk mendatangkan pemain dan pelatih skuad Garuda. Hal tersebut membuat dia terikat langsung pada hasil yang diterima timnas dan siap mengundurkan diri saat pemain sudah tidak memiliki keyakinan untuk bangkit. Dengan semua hasil yang kita terima, saya membawa pelatih, saya membawa pemain untuk percaya pada proyek ini. Pertanyaannya adalah apakah kalian masih percaya pada proyek ini? Apa kalian masih percaya dengan saya sebagai pemimpin? Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri dari Ketua Umum PSSI karena sudah menjadi tanggung jawab saya, ujarnya. Erick berharap pemain timnas bisa segera bangkit dan menatap laga selanjutnya dengan baik. 5 pertandingan harus bisa mereka maksimalkan untuk mendapatkan poin maksimal. Posisi ketiga atau 4 harus mereka kejar demi bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya, butuh kerja keras semua pihak agar misi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Evaluasi harus dilakukan pada semua lini demi timnas menjadi lebih baik. Apa kita masih bersama? Kita masih punya 5 pertandingan, 3 kandang dan 2 tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4. Jadi malam ini saya ingin semua yang ada di sini untuk introspeksi diri. Kalau kalian ingin saya bertahan di sini sebagai bagian dari tim, ujarnya. Sombong banget. Pelatih Cina ngomong gini usai menang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. Pelatih Cina Branko Ivankovic menyinggung timnas Indonesia sebagai lawan selevel. Sama juga dengan Bahrain. Branko Ivankovic membawa Cina kembali ke peta persaingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina sukses membungkam Bahrain dengan skor 1-0 di Bahrain National Stadium, Kamis, 14 November 2024.
Gol tunggal kemenangan Cina dicetak oleh Zhang Yuning pada menit ke-90 plus 1. Bahrain bermain 10 pemain setelah Walid Al-Hayam mendapat kartu merah pada menit ke-90 plus 9. Dengan kemenangan ini, Cina naik ke posisi 4 klasemen dengan 6 poin. Poin mereka sama dengan Australia yang ada di posisi kedua dan Arab Saudi di peringkat ke-6. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain kami atas kemenangan hebat ini, kata Ivankovic dikutip dari laman AFC. Itu adalah pertandingan yang sulit, tetapi saya pikir penampilan kami pantas untuk kemenangan ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Bahrain adalah tim yang bagus dan kami tahu ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Para pemain bekerja keras dan berjuang dengan baik. Mereka semua adalah pahlawan dalam pertandingan hari ini untuk memberi kami kemenangan yang berharga ini, ujarnya. Lebih lanjut, Ivankovic menilai persaingan di grup C sulit. Ia menilai 3 tim berada di level di atas Cina. Ini bukan grup yang mudah, kata pelatih asal Kroasia itu. Jepang, Australia, dan Arab Saudi mungkin satu level lebih tinggi, tetapi kami mencoba untuk bersaing dengan mereka, ujarnya. Ivankovic menilai Bahrain dan timnas Indonesia berada satu level dengan Cina, sehingga ia optimis bisa finish di posisi 4 besar. Bahrain dan Indonesia dapat dilihat sebagai tim yang lebih setara dengan kami. Itulah sebabnya jika kami ingin berjuang untuk posisi 4 besar di grup, kami harus meraih poin sebanyak mungkin dalam pertandingan tersebut, ujarnya. Selanjutnya, Cina akan menjamu Jepang di Xiamen Egret Stadium, 19 November 2024. Terkagum-kagum. Pemain Jepang dibuat kaget oleh atmosfer supporter timnas Indonesia di Stadion GBK. Bek Jepang, Yukinari Sugawara, mengakui bahwa supporter timnas Indonesia yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sangat luar biasa sehingga mereka sempat mengalami kesulitan. Namun, akhirnya Jepang sukses menghajar timnas Indonesia 4-0 dalam laga kelima grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Timnas Indonesia sebenarnya mengawali permainan dengan agresif dan beberapa kali menciptakan peluang ke gawang Jepang. Namun, Jay Aitzes dan kawan-kawan akhirnya menelan kekalahan telak. Jepang memang meraih kemenangan dalam laga ini. Akan tetapi, Yukinari Sugawara mengaku bahwa sebenarnya tim berjulukan Samurai Biru tersebut sempat mengalami kesulitan. Bek Southampton FC tersebut mengaku bahwa tidak mudah melawan tim asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, supporter yang hadir di stadion secara langsung memberikan dukungan luar biasa untuk tim Merah Putih sejak awal pertandingan. Apalagi saat timnas Indonesia melakukan serangan, semua supporter kompak memberikan dukungan. Situasi ini membuat gemuruh atau atmosfer luar biasa terasa dalam SUGBK. Untuk itu, Yukinari Sugawara mengaku bahwa atmosfer yang dihadirkan supporter timnas Indonesia membuat Jepang merasa kesusahan. Namun, akhirnya Jepang berhasil mengalahkan tim Merah Putih dengan tak kebobolan dalam laga ini. Pertama, rasanya luar biasa main di depan atmosfer seperti ini di stadion, ujar Sugawara kepada awak media termasuk bolasport.com dalam konferensi pers di SUGBK Jakarta Jumat, 15 November 2024. Fans Indonesia membuat pertandingan ini terasa begitu sulit buat kami, tetapi saya senang kami bisa meraih kemenangan, ucapnya. Pemain berusia 24 tahun ini mengatakan bahwa dia merasa senang dengan kemenangan Jepang ini. Apalagi dalam laga ini dia sukses mencetak gol buat Samurai Biru. Sugawara mengungkapkan bahwa gol yang sukses dicetaknya pada menit ke-69 tersebut membuat dia merasa senang. Saya melihat ketika masuk ke kotak penalti ada beberapa pemain Jepang juga masuk ke area itu. Tetapi ketika dilihat lagi, saya berubah pikiran dan langsung melepaskan tembakan. Saya senang dengan hasilnya. Jelas Sugawara yang menceritakan proses golnya tercipta. Tak hanya menceritakan soal proses gol yang dicetaknya, Sugawara juga mengungkapkan betapa senangnya dia bisa membobol gawang timnas Indonesia. Menurutnya, selama melihat rekan-rekannya selalu mencetak gol, dia selama ini hanya ikut merayakan. Namun dalam laga ini, sebagai pemain back dia bisa membobol gawang tim Merah Putih.
Oleh karena itu, dia merasa senang dengan gol yang dicetaknya karena selama pertandingan semua pemain telah bekerja keras hingga akhirnya tercipta 4 gol. Biasanya saya selalu merayakan gol teman setim dengan penuh energi. Hari ini saya yang mencetak gol, kata Yukinari Sugawara. Saya senang sekali bisa merasakan perayaan dari teman-teman setim seperti yang biasa saya lakukan. Jadi saya sangat bersyukur atas teman-teman setim saya yang sudah menunjukkan sikap demikian, tuturnya.